Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egan Anatola Rindai. Saya dari kelas Arsitektur Enterprise 5C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit presentasi mengenai bab 3 Enterprise Arsitektur. Jadi referensi yang saya gunakan di sini adalah buku Strategic IT Management yang ditulis oleh Inge Hanske pada tahun 2009. Di sini konten yang akan kita bahas yaitu ruang lingkup dan definisi, framework enterprise arsitektur, kemudian best practice enterprise arsitektur, manajemen landscape bisnis, tampilan enterprise arsitektur, dan yang terakhir pedoman personalisasi praktik terbaik dari enterprise arsitektur sendiri. Kita mulai yang pertama yaitu ruang lingkup dan definisi. Enterprise arsitektur sendiri adalah yaitu suatu ilmu yang tentang mengorganisasikan proses bisnis dan infrastruktur teknologi informasi yang diintegrasikan dan distandarisasi tergantung kepada visi misi dan model operasional dari perusahaan. Model operasional adalah model yang paling cocok dengan integrasi dan standarisasi proses bisnis untuk mendistribusikan produk atau layanan perusahaan kepada konsumen. Nah, arsitektur enterprise ini akan memungkinkan Anda untuk mengkodifikasi hubungan antara bisnis dan juga struktur IT. Dengan asosiasi ini, Anda tahu aplikasi mana yang memberikan kontribusi pada proses bisnis Anda gitu. Kemudian kita masuk ke framework enterprise arsitektur. Framework arsitektur enterprise adalah kerangka atau alat bantu untuk membuat bahkan mengembangkan sebuah arsitektur enterprise tadi, gunanya untuk mengklasifikasikan informasi kompleks. Nah, framework enterprise arsitektur yang sudah terverifikasi sesuai survei tahun 2005 oleh Institute Enterprise Architecture Development, selain Zachman, karena Zachman itu yang paling pertama, yaitu adalah The Open Group Architecture Framework atau disingkat TOGAF, US Federal Enterprise Architecture Framework atau FEAF, Department of Defense Architecture Framework atau DODAF. Terakhir ada Extend Enterprise Architecture Framework atau E2AF. Yang pertama kita akan bahas framework Zachman, yaitu suatu kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas. Kerangka Zachman sederhana dan bersifat logis yang dapat membantu mengelola informasi infrastruktur dari suatu perusahaan. Dengan menggunakan Zachman ini, perusahaan itu bisa dimodelkan dengan menjawab 6 pertanyaan, yaitu what, how, where, who, when, and why. Keenam pertanyaan ini dilihat dari 6 sudut pandang yang berbeda, seperti perspektif eksekutif, dari perspektif business management, perspektif arsitek, perspektif engineer, perspektif technician, dan perspektif perusahaan. Di sini ada bentuk tabelnya. Kemudian ada TOGAF, yaitu kerangka arsitektur perusahaan yang luas dengan struktur yang sangat umum. Ini membahas seluruh siklus hidup arsitektur dari perusahaan. TOGAF memberikan metode yang detail tentang bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan ADM atau Architecture Development Method. Model EA yang dijelaskan dalam TOGAF diatur menjadi 4 sub-arsitektur. Yang pertama adalah arsitektur bisnis yang menggambarkan strategi, tata kelola, organisasi, dan proses bisnis perusahaan. Kemudian arsitektur data yang menggambarkan data, asosiasi yang ada di antara data, dan prinsip-prinsip untuk mengatur, mengelola sumber daya dalam konteks landscape aplikasi. Kemudian, arsitektur aplikasi menggambarkan aplikasi dan hubungan yang ada di antara mereka dan hubungan antara aplikasi dan proses bisnis. Kemudian, arsitektur teknologi itu menjelaskan implementasi teknis saat ini dan standar teknis masa depan khusus untuk perusahaan seperti lingkungan runtime atau middleware, aplikasi, dan infrastruktur organisasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam best practice enterprise arsitektur. Dilihat dari gambar sini ada
basis arsitektur yang terdiri dari base process dan lain-lain. Kemudian ada application arsitektur, ada aplikasi, ada information objects, interface. Kemudian ada technical arsitektur dan infrastruktur arsitektur. Nah, arsitektur bisnis ini sendiri itu menggambarkan struktur bisnis utama suatu perusahaan yang mendorong aktivitas perusahaan. Sedangkan kalau arsitektur aplikasi yaitu menyediakan sarana untuk mendeskripsikan landscape aplikasi perusahaan, yaitu untuk aplikasi, data, dan antarmuka atau arus informasinya. Kemudian ada arsitektur teknologi atau teknikal, yaitu mendefinisikan standar teknis perusahaan untuk mengimplementasikan aplikasi, interface, dan juga elemen infrastruktur. Dan yang terakhir adalah arsitektur infrastruktur, yaitu menjelaskan pada tingkat perincian yang kasar elemen infrastruktur tempat aplikasi dijalankan. Ini menempa koneksi dengan elemen infrastruktur yang sudah digunakan dalam manajemen IT tingkat operasional. Kemudian di sini ada landscape planning status, yaitu model landscape dapat didokumentasikan status landscape sebagaimana adanya yang akan terjadi status perencanaan serta tahapan sementara di sepanjang lintasan. Ini memungkinkan Anda untuk menggambarkan elemen penting dari model bisnis saat ini atau di masa depan, bagaimana mereka saling berhubungan. Berikut adalah ilustrasinya, ada gambarnya. Kemudian bisnis landscape management. Manajemen landscape bisnis ini adalah bagian penting dari arsitektur perusahaan pengelolaan. Ini berkaitan dengan pendokumentasian, analisis, perencanaan, dan mengarahkan pengembangan evolutionary landscape secara keseluruhan. Mengelola landscape IT sebagian besar terdiri manajemen landscape IT dan standarisasi teknis. Aspek penting dalam pengelolaan landscape ini adalah yaitu ada 3, kalau nggak salah. Struktur model landscape bisnis, yang seperti ada bisa di gambar ini adalah landscape bisnis yang terdiri dari bisnis domain, bisnis proses, function, produk, dan lain-lain. Kemudian ada peran dan model dalam manajemen landscape bisnis. Proses kunci dalam manajemen landscape bisnis ini adalah manajemen proses. Fokusnya adalah mendokumentasikan alur kerja dan menyoroti risiko dan pos pemeriksaan. Kemudian ada model referensi bisnis. Model referensi bisnis ini memberikan rekomendasi untuk penataan proses bisnis atau fungsi bisnis sepanjang jalur berbasis bisnis sesuai. Jadi di gambar ini ditata rapi itu mengenai bagaimana bisnis itu berjalan. Kemudian tampilan enterprise arsitektur. Di sini ada contohnya mengenai tampilan enterprise arsitektur. Ada beneficiaries, ada enterprise arsitektur, dan data providers. Jadi terdiri dari 3 bagian. Bagian atasnya itu adalah beneficiaries, yang bagian tengahnya itu enterprise architect, orang yang arsitek dalam perusahaan, dan juga penyedia data. Nah, enterprise arsitektur method juga dapat membantu memilih poin-poin yang berpotensi untuk ditingkatkan. Namun, manfaat seperti itu tuh sulit untuk diukur, hampir tidak membuatnya lebih mudah untuk mengajukan kasus yang masuk akal. Untuk mengumpulkan cukup argumen untuk mendukung kasus untuk IAM ini, Anda harus mencari tahu pemangku kepentingannya yang berpotensi mendapat manfaat dan apa kepentingan mereka. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada 3 bagian, ada beneficiaries, enterprise architect, dan data provider yang menyediakan data. Kemudian kita masuk ke pedoman personalisasi praktik terbaik. Nah, di sini ada 4 bagian, 4 proses yang harus dilalui dalam personalisasi praktik terbaik. Yang pertama ini adalah mengidentifikasi penerima manfaat yang relevan dan tentukan apa tujuan dan bidang perhatian mereka. Kemudian, identifikasi penyedia data untuk informasi yang dibutuhkan. Ketiga, timbang upaya pengadaan data terhadap manfaat. Keempat, tentukan arsitektur perusahaan secara spesifik. Jadi, meskipun data yang diperoleh dengan upaya minimum, Anda harus memastikan juga bahwa
arsitektur perusahaan yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan dan bidang yang menjadi perhatian semua penerima manfaat itu relevan. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai bab 3 arsitektur enterprise. Saya Egan Anatolarinda, mohon maaf jika ada kesalahan, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.